Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan yang ada di rumah, mari kita bersyukur dan kita memuliakan nama Tuhan atas kasih karunia-Nya dan kesetiaannya serta kemurahan-Nya yang begitu indah dalam sepanjang hidup kita bahkan sampai hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah secara online yang dilaksanakan oleh Gereja Toraja Jemaat Silo Cempagaya Minggu pagi ini, tanggal 5 Juli 2020. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Antoni Sura, Sarjana Teologi dengan tema Kebebasan Sejati. Untuk itu mari kita berdiri untuk memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jumat 454 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Silakan jemaat berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepadamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam menghadap kepada Tuhan yang Maha Kudus, maka sepatutnya lah kita mengaku dosa kita di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri, mengaku kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu,
hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dalam kerendahan anak-Mu memohon. Ampunilah dan kasihanilah anak-Mu, ya Tuhan. Amin. Amin. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Dengan demikian petunjuk hidup baru bagi kita, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk dalam bacaan Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13 secara responsorial. Kita mulai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaanmu. untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Kita sambut menyanyi dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama. Kini ku ingin bersyukur kepadamu sebulat hati. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita persiapkan terlebih dahulu bacaan firman Tuhan. Zakaria 9 ayat 9 sampai 17. Roma 7 ayat 13 sampai 26 dan Matius 11 ayat 20 sampai 30. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga,
Inilah kami anak-anak-Mu datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, membuat hati kami, jiwa kami, akal budi kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di bawah sorotan tema kebebasan yang sejati. Tolonglah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi bahagian yang sejati dalam hidup kami. Ampunilah kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan kita yang pertama dari Sakaria 9 ayat 9 sampai 17. Sakaria 9 ayat 9 sampai 17. Firman Tuhan, Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya, teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Roma 7 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-26. Roma pasal 7 ayat 13 hingga ayat ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuatan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku,
tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdiri. Kita akan membaca Matius 11 ayat 20 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 20 sampai 30. Firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Terpujilah Kristus. Kure sumanga. Yesus
Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini kebebasan sejati. Pertanyaan kita, apakah kebebasan sejati itu? Pertanyaan ini membawa kita kepada bacaan Roma pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Saudara-saudara, kebebasan sejati. Jika kita melihat fakta dan konteks dari Roma pasal 7 ini, berbicara pada hukum Taurat. Dan hukum Taurat bagi Paulus adalah rohani. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan hukum Taurat itu baik. Itu berarti hukum Taurat membimbing kepada pengenalan akan dosa. Tetapi hukum Taurat tidak bisa membebaskan dosa manusia. Oleh sebab itu, Paulus berbicara dalam bacaan kita, jika demikian ayat 13, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ini melihat ke dalam diri Rasul Paulus. Ia melihat bagaimana hukum Taurat itu memang rohani dan baik adanya, tetapi bukan jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana Paulus mengatakan itu sebab kita tahu, ayat 14 saudara-saudara, bahwa hukum Taurat adalah rohani tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Dosa membelenggu diri Paulus dan ia tidak terbebas dari dosa. Karena itu hukum Taurat adalah kebenaran, tetapi bukan jalan dan kebenaran dan hidup. Karena itu hukum Taurat membawa kita mengenal dosa. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-15 dari bacaan Roma. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini secara jasmani. Dilihat dalam kehidupan Rasul Paulus. Jelas dikatakan di dalam ayat 16, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Artinya membimbing kepada kebenaran, tetapi Paulus tidak terbebas dari dosa. Sehingga dikatakan di ayat 18, sebab aku tahu, dia katakan, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ini disadari, saudara-saudara, oleh Rasul Paulus. Dalam melihat hukum Taurat itu, sehingga ia mau mengatakan kepada kita semua di ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku.
Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Saudara-saudara, Paulus melihat tentang kasih Allah di dalam Kristus yang hanya dapat membebaskan dia dari kungkungan dosa. Sehingga mau dikatakan oleh Rasul Paulus dalam firman Allah, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oh saudara-saudara, kebebasan sejati hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang terungkap sesungguhnya nubuat Sakaria, saudara-saudara. Nubuat Sakaria di sana, kebebasan sejati hanya terjadi di dalam Mesias. Dan itu menimbulkan sorak-sorai bagi umat Allah. Mari kita lihat di ayat 9. Sakaria 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil, jaya, ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai beban yang mudah. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Sakaria ini akan terjadi dalam karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus naik keledai muda, ia menuju pada penderitaan. Dan itulah yang dapat membebaskan manusia dari dosa. Bukan kepada hukum Taurat. Hukum Taurat membawa kita pada pengenalan akan dosa. Tetapi kita tidak terbebas dari dosa itu sendiri. Dan hanya di dalam Mesias, Raja yang dijanjikan itu, orang akan terbebas. Dan itu akan menimbulkan sorak-sorai. Israel akan dipulihkan kembali oleh Mesias itu sendiri. Dan itulah yang dapat kita lihat. Kebebasan sejati hanya dapat di dalam Yesus Kristus. Setiap orang bercermin di dalam Kristus. Maka di dalam Kristuslah Paulus juga melihat itu ada kasih yang sejati di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat lagi 3 bacaan tadi di dalam Matius, saudara-saudara, pasal yang ke-11. Penghakiman hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Dan ini kita jumpai di dalam Matius 11 ayat 20 sampai 24. Di situ proses penghakiman terjadi untuk membebaskan manusia. Dan manusia memiliki kebebasan yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itu Yesus berseru mengecam kota yang tidak berbuat, yang tidak bertobat di dalam dirinya. Karena di dalam Yesus ada pengampunan, ada pertobatan. Dan di situ manusia memperoleh kebebasan sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itu Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Dan dia tidak merombak hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Karena itu disitulah kebebasan sejati. Sehingga di dalam Matius pasal 11 ayat 25 dikatakan, saudara-saudara, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Apa maksud firman Tuhan, saudara-saudara?
hanya dengan kerendahan hati di dalam Yesus Kristus, kebebasan sejati itu ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud Yesus dalam Matius 11 ini, mengajak kita. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, ada kalimat yang sangat penting kebebasan sejati itu. Bukan berfokus kepada diri kita, tapi berfokus kepada Yesus Kristus. Di situ belajarlah kepada Yesus yang penuh dengan lemah lembut. Dan kelemah lembutanlah yang memerdekakan orang. Kerendahan hatilah yang memerdekakan orang. Di sana ada ketenangan jiwa, saudara-saudara. Karena itu Yesus mengajak, serahkanlah penghakiman itu kepada Tuhan, dan rencana Tuhan yang sempurna itu akan terjadi di dalam diri orang percaya. Karena itu bagi kita, kebebasan sejati, kita hidup menurut petunjuk Allah, hidup baru, cara berpikir yang baru, tindakan yang baru, paradigma baru dalam cara kita berpikir menuju kepada Yesus, bukan kepada keinginan kita, tapi memiliki hati yang rendah hati, dan beban kita akan menjadi ringan. Kebebasan sejati bukan melekat pada dunia, tapi melekat kepada Yesus Kristus yang adalah kasih, dan pengampunan itu akan terjadi. Mari saudara-saudara, kita hidup dalam kebebasan sejati yang bertanggung jawab menurut kehendak Allah. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa Bapa kami, sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan doa Bapa kami juga pencerminan dari kebebasan sejati di dalamnya. Mari kita satu dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri untuk satu pengakuan iman rasuli, pengakuan seluruh orang percaya di muka bumi ini segala tempat dan abad. Mari kita dengan kudus kita ucapkan dan penuh hikmat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan di tengah-tengah Jumat kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita diingatkan dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-10, bahwa segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari PKJ 219 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Di saat ini kuangkat tembang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan warta Jumat pada hari ini, yaitu pertama, ibadah live streaming dari Jemaat Silo Campagaya dapat diakses melalui channel YouTube dengan mengetik langsung Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya pada kolom pencarian. Berikut yang kedua, untuk pundi persembahan dari setiap keluarga sekiranya dapat diteruskan ke koordinator kelompok atau para majelis gereja kelompok untuk dapat diteruskan ke bendahara jemaat.
Kemudian yang ketiga, demikian juga untuk pundi persembahan anak-anak sekolah minggu dan remaja dapat diteruskan ke pembimbing atau guru sekolah minggu. Demikian warta Jumat. Baik, mari kita satu dalam doa syafaat, doa syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Kebebasan sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Dan kami hidup di dalam Yesus Kristus, hidup yang baru, cara berpikir yang baru di dalam Kristus, bukan kepada dunia ini. Kami bersyukur peserta ibadah, baik di rumah-rumah maupun di dalam rumah Tuhan ini. Kami berbahagia hadir di tengah-tengah persekutuan, baik keluarga maupun jemaat. Tuhan berkenan kepada kami. Karena itu kami berdoa pekerjaan dan rumah tangga, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak, Tuhan sertai mereka. Bagi pencari kerja, bagi pemuda, bagi yang berulang tahun, bagi yang sakit, yang mendengarkan renungan kami, ibadah ini menjadi kekuatan rohani dalam dirinya. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berproses kesembuhan itu sembuh, kuat, dan dapat berjalan. Dan yang berduka Tuhan hiburkan mereka. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kami memberikan persembahan. Tanda syukur kami bahwa segala pemberian Tuhan menjadi persembahan yang sejati bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa lansia, Tuhan memberikan kekuatan dalam menjawab tantangan dalam usia yang demikian. Kami berdoa proyek yang melayani, yang membuat ibadah ini menjadi online. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, tim kerja ini. Kami juga berdoa Kantoria, operator CD, juga pianis, juga koster, juga tata usaha. Semua pekerja-pekerja gereja. Tuhan berkenan kepada mereka dalam melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Demikian juga pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkenan kepada mereka dalam menanggulangi COVID-19 ini. Biarlah semua masyarakat bekerja sama. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kesudahan COVID ini akan berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kegiatan jemaat di rumah maupun di luar rumah. Tuhan berkenan kepada mereka semua. Ya Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk hari ini dapat melayani dengan baik oleh karena kemurahan. Dan kami berdoa majelis gereja dalam mengemban tugas pendeta, penatua dan diaken berkenan kepada kami semua. Demikian juga badan pekerja sinode gereja Toraja dan juga wilayah dan klasis tetap mengemban tugas yang mulia untuk melayani jemaat-jemaat. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa anak yatim piatu fakir miskin. Kami percaya Tuhan akan melayani mereka dengan cara Tuhan mengasihi mereka. Kami percaya sungguh-sungguh Tuhan akan melakukan itu bagi mereka semua. Terima kasih Bapa di surga atas kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan pagi ini. Kami boleh beribadah, tanda bakti kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan PKJ 46 ayat 1 dari Kungkungan Duka Kelam. Saudara-saudara, pergilah sebagai orang yang telah dibebaskan, meski keadaan sekarang tampaknya mengurangi kebebasan kita. Namun kebebasan sejati adalah kelepasan dari kuasa dosa. Tetaplah taat kepada Allah dan kepada mereka yang menjadi alat Tuhan untuk hidup bersama. Terimalah berkat Tuhan. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allahku sempurna. Dia akan memampukanku untuk melayaninya seperti yang Dia kehendaki. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Atas nama majelis yang bertugas dan segenap keluarga jemaat yang ada di rumah, mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Antonius Sura, Sarjana Teologi, yang telah memimpin ibadah kita. Semoga Tuhan tetap memberkati. Demikian juga bagi pianis, kantoria, dan operator yang turut mengambil bagian dalam pelayan ini, Tuhan memberkati. Untuk menutup ibadah kita pada pagi ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 355 ayat pertama dan ayat yang kedua, Yesus memanggil. Jangan sesat dengan
silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Terima kasih jemaat dan terima kasih tim multimedia. Tuhan memberkati, sampai jumpa di hari Minggu berikutnya. Roh Kudus yang berikan